البرية نظر إلي. Ada satu masalah yang perlu diingatkan, masalah malam nisfu Sya'ban. Kalau tadi kita menyebutkan hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Azza wa Jalla memandang kepada hamba-hambanya, lalu mengampuni buat orang-orang yang beriman untuk seluruh umat manusia kecuali dua orang, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua orang yang menyimpan dendam. Itu orang tidak diampuni. Akan tetapi tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Nggak ada. Tapi Ustaz, kita biasanya ada perayaan nisfu Sya'ban. Ya kita lihatlah. Rasulullah SAW itu selama 10 tahun di kota Madinah, beliau tidak pernah merayakan malam nisfu Sya'ban. Tidak dengan kembang api, tidak dengan obor, atau tidak dengan acara-acara lainnya. Ya biasa aja. Orang malam itu malam mulia, berbanyak amal soleh. Dan kita sudah perintahkan atau kita sudah dianjurkan beramal soleh dari sejak awal. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailataha wa sumu yawmaha fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya fayaqulu ala mustaghfirun fa aghfir lah, ala mustarziqun fa arzuqah, ala mubtala fa u'afih, ala sa'ilun fa u'tiyah, ala kadza hatta yatla' al-fajr." Disebutkan apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka kalian hidupkan malamnya, sholat malam di malam itu, dan puasa di harinya. Kalau puasa tanggal 15, jelas kita dianjurkan puasa 13, 14, 15. Tapi ini secara khusus, bangun di malam harinya, puasa di siang harinya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah turun pada malam itu. Ketika matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, apakah ada yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Adakah yang ingin meminta rizki, aku akan kasih rizki kepada dia. Adakah orang yang sedang kena bala, aku akan sembuhkan dia dari balanya. Apakah ada orang yang mau minta, aku kasih dia. Ada banyak, sampai terbitnya fajar. Disebutkan bahwa hadis ini palsu. Sebagian menghukumi palsu, sebagian menghukumi dengan dhaif. Yang jelas, ini hadis. Kata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, وَلَيْسَ فِي لَيْلَةٍ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ لَا فِي فَضْلِهَا. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sandaran berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak pula bahwasanya di malam itu ajal manusia ditulis. Nggak ada. Kemudian ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Dainuri dari Rashid bin Sa'ad, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fi lailatin nisfi min Sya'ban yuhillah ila malakil maut. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah mewahyukan kepada malaikat pencabut nyawa, biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilka sana, untuk mencabut nyawa setiap jiwa yang ditetapkan mati tahun itu. Hadis ini juga dhaif. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa Nabi SAW mengatakan, tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban hatta inna rajula la yankih wa yulat lahu wa qad ukhrija ismuhu fil mauta. Pada malam Sya'ban itu ditetapkan ajalnya orang itu, sampai seorang itu dikatakan kapan dia akan nikah, kapan dia akan melahirkan, dan dia sudah dicatat dia mati juga. Itu semua sudah tercatat. Ahibati fillah, semua itu dhaif. Karena malam nisfu Sya'ban bukan malam Lailatul Qadar. Terkadang kita melihat umat manusia
ini peduli dengan sebuah acara, peringatan, kegiatan yang hadisnya dhaif. Bahkan sebagian mengatakan palsu. Dengan Lailatul Qadar nggak peduli. Ada apa sebenarnya? Yang sahih diremehkan, yang dhaif diagungkan. Maka kita ingin mengembalikan umat manusia berkaitan dengan ajal, ditulisnya ajal ya. Catatnya ajal. Allah sudah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kadang-kala kita memang cari amalan-amalan yang ringan, yang cukup sudah. Nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ini lagi. Maka cobalah jamaah, buat teman-teman yang mungkin masih sibuk menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, dikaji kembali, dipelajari kembali. Mungkin tadi yang Anda sampaikan, Anda dengar ustadz lain mengatakan sahih, ini itu macam-macam. Coba dikaji lagi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ngapain sih Nabi malam Lailatul Nisfi min Sya'ban? Apa yang beliau lakukan? Yang jelas beliau di bulan Sya'ban memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa. Karena bulan ini bulan diangkatnya amalan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membersihkan hati, bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal kebajikan, khususnya puasa di bulan Sya'ban ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Aisyah, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, itu sholat tahajudnya, tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14, kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15, itu kita dianjurkan puasa 3 hari kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua selalu surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan. Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan. Tapi ini diamalkan. Ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih paham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Yang itu. Ini keliru, nggak boleh. Yang itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan, apalagi kalau ditambah-tambah.
baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus 3 kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, tidak boleh. Kamu baca, silakan baca surat apa saja, kalau kecuali ada dalilnya. Karena kita bicara tentang syariat Allah. Tidak boleh kita bilang begini afdal, antum bilang ini afdal, antum berbicara atas nama Allah. Tidak boleh kalau nggak ada dalilnya. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau nggak punya dalil. Seorang bilang baca surat Yasin 3 kali. Kita bilang kenapa harus angka 3? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa nggak bilang surat Al-Baqarah? Bukankah keutamaan surat Al-Baqarah banyak hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah mengusir syaitan? Banyak dalilnya. Kenapa enggak ayat kursi? Kenapa enggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Kenapa harus surat Yasin? Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kalau enggak ada dalilnya jangan ngomong dengan enak sendiri, tidak boleh seperti ini. Ya ikhwan, kita berbicara tentang agama Allah itu berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang afdal, ternyata enggak ada afdalnya, gimana? Berarti berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan baca Yasin 3 kali. Taib, kenapa harus 3 kali? Kenapa harus surat Yasin? Mana dalilnya? Kalau enggak jangan buat-buat macam-macam tentang agama Allah. Dan subhanallah, di sebagian pengajian ibu-ibu paling senang ada amalan-amalan, dan itu paling laris. Ada kiai seperti itu laris sekali. Jadi tiap pertemuan ada amalan. Amalan itu buat-buat sendiri. Baca ini 7 kali, ini 12 kali, ini 15. Ini dari mana seperti ini? Ramuan jamu seperti ini dari mana? Resep seperti ini dari mana? Ya, jangan kita berbicara tentang agama Allah tanpa dalil. Cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai dalil kita. Banyak pertanyaan seputar pertengahan di Sya'ban ini, sampai terakhir kami dapati kemarin di Jakarta tentang pertanyaan tersebut. Bagaimana tentang keterangan-keterangan hadis yang menyebar seputar keutamaan atau amalan-amalan di pertengahan Sya'ban, khususnya baik di malam Sya'bannya ataupun di siangnya. Penting kami sampaikan, setidaknya hadis-hadis seputar pertengahan Sya'ban kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Ya, selebihnya umumnya palsu. Saya ambil contoh yang palsu misalnya. Anda bisa temukan ini di kitab Ibnu Majah. Kalau punya kitabnya Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 421, atau di Sunan Al-Baihaqi Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 387, atau kalau Anda memiliki kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Anda bisa temukan di nomor hadis 2132. Baik, riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibnu Abi Sarba. Beliau mengatakan menerima dari Ibrahim bin Muhammad, beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Hadisnya barangkali sangat populer, pernah Anda dengar. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam atau di hari pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan salat, wasumu naharaha, dan siangnya lakukan dengan puasa. Faman min mustaghfirin, maka siapapun yang bermohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang yang memohon ampunan itu. Pernah dengar hadis ini? Nah, itu statusnya palsu ya. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibnu Abi Sarbah, orang pertamanya. Ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai orang yang sering memalsukan hadis. Adapun yang dhaif Anda bisa temukan di Asnal Matalib jilid pertama halaman 84. Itu disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu kali beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertengahan Sya'ban. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian Rasulullah menginap di rumah beliau. Ya, diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain. Dicari oleh Aisyah, ternyata sedang ditemukan di Baqi. Ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berkenan mengampuni para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, katakanlah Aisyah, hari ini Allah mengamati kepada manusia dan mengampuni orang-orang memohonkan ampunan. Ini statusnya dhaif, tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari
Anda bisa temukan di silsilah al-hadith as-sahihah, alhamdulillah, karangan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, nomor hadith 1144. Ini yang sahih, yang kalimatnya juga singkat, ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamati, bahasanya mengamati, ya, kepada hambanya, ya, di malam pertengahan Sya'ban, ya, di malam pertengahan Sya'ban, dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem. Nah, itu yang sahih. Ya, ini sebetulnya semakna dengan hadis-hadis qudsi yang disampaikan orang pertamanya 31 orang sahabat senior, dan itu biasa keutamaan-keutamaan malam. Misal yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian yang menghamparkan rahmatnya ke langit dunia kepada hambanya setiap sepertiga malam, itu tiap hari itu, ya, sepertiga malam, ya. Maka Allah kemudian berfirman, faqala ya ibadi, hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan, siapa yang meminta aku akan kabulkan, faman istaghfara liya, dan siapa mohon ampunan faghafartu lahu, aku ampuni dia. Itu tiap hari, tiap hari. Jadi kalau anda nggak minta itu rugi, dan hadisnya qudsi, ya. Dan khusus untuk malam Sya'ban, ya, hadisnya berbeda seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa Al-Asy'ari, itu dimulai di malamnya, kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja, ya. Ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya, itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada, ya. Itu dimunculkan kemudian dan disandarkan pada tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan yang hidup di Damaskus pada saat itu. Beliau tidak melakukan itu. Beliau hanya menunaikan salat-salat sunnah malam, gitu, ya. Qiyamul lail, tahajud, itu yang ditunaikan. Cuman orang salah menduga, gitu, ya. Jadi kalau anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh. Qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar, biasa. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa ayyamul bid. Masya Allah, sekarang kan merangkai itu. Kamis tanggal 12 kan kemarin, Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15. Antum masih boleh puasa. Ya, sekali khair. Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah, ya. Termasuk ada yang fenomenal itu, ya. Jadi zaman dulu nggak ada, sekarang ada tuh, ya, bahwa pada saat pertengahan Sya'ban buku amalan manusia ditutup, ya. Pernah dengar itu? Baik, kalau ditutup artinya amalan kita nggak dicatat karena ditutup. Di antum bebas saja lakukan apa aja tuh karena nggak dicatat tuh, ya. Mau pinjam handphone teman, mau ngambil sandal di Baitur Rahim karena nggak dicatat tuh, ya, karena ditutup nggak dicatat. Dan mustahil buku catatan amal seorang hamba ditutup kecuali dia telah wafat. Dia telah wafat. Dia ditutup tuh setelah wafat. Kalau dia masih hidup, dia pasti terbuka. Masih terbuka dia, dan semua akan ditulis dan ditampakkan di akhirat nanti. Dalilnya sahih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ada hanyalah pena yang diangkat, yang tidak dituliskan. Itu pun bukan di pertengahan Sya'ban atau bahkan di Ramadan, bukan. Hanya dikhususkan pada 3 golongan tertentu. Rafi'al qalam an thalathin, kan? Atau an thalathah. Diangkat pena, tidak dituliskan hisabnya dari 3 golongan. Anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil tidak sholat, dia nggak dihisab oleh Allah sebelum dia balik. Itu diangkat penanya, tapi bukunya masih terbuka, catatannya ada, ya. Kemudian siapa lagi? Wa anil majnuni hatta yufiqa. Ya, anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang terganggu, ya, kesadarannya, baik sampai dia sadar kembali, yang disebut tidak waras dan sebagainya, gitu, ya. Baik, nah itu tidak dihisab, tidak dihitung. Jadi kalau dia naik misalnya ngambil mangga Anda, dia lempar, kemudian dia ambil mangganya, Anda nggak usah marah karena Allah pun nggak hisab. Ya, Allah tidak hisab, jelas, ya. Nah, karena dia melakukan amalan berdasarkan bukan karena kesadarannya. Dan yang terakhir, anin naimi hatta yastaiqidha. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau misalnya ada di antara antum, ya tertidur, kemudian subuh lewat sampai jam 10, itu belum dihisab tuh. Nah, saat bangunnya di situ dia tempat sholatnya.
Ya, tapi bukunya tetap terbuka, nggak ditutup ya. Kalau ditutup artinya sudah meninggal dunia, sudah selesai. Baik. Dan tidak ada kerjaan malaikat nutupin buku, dibuka lagi ya. Tolong tanyakan kapan ditutupnya, kapan dibukanya. Oke. Jadi itu diantara amalan-amalan yang barangkali penting untuk disampaikan. Jadi tidak sepenuhnya keliru juga beramal di pertengahan Sya'ban, tapi juga tidak sewajarnya jika kita melakukan amalan yang tidak pernah ada dalilnya, ya, sekaligus juga tidak ada ketentuan dan contohnya. Itu barangkali yang coba kita hindari. Kalau beramalnya silahkan, karena tuntunan umumnya ada, hadisnya dan sebagainya. Tapi amalan-amalan sunnah yang memang pernah diajarkan dan dicontohkan untuk dilakukan. Saya kira jelas ya. Baik, tadi yang kami isyaratkan tentang sholat nisfu Sya'ban, apakah sholat nisfu Sya'ban raghaib atau apa, itu memang sholat itu pernah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi yang mengamalkan dia ikut Imam Ghazali. Akan tapi dari ulama kita pun telah meneliti amalan itu, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang diikuti oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kitabnya sudah tersebar di Indonesia dengan kitab Fathul Mu'innya. Beliau mengatakan itu sholat tidak ada. Maka kami mengambil jalan tengah. Kami tidak mengatakan, tidak mencaci yang mengamalkannya, cuman kami mengajak untuk merubah niatnya saja. Hadirkan hajat Anda yang banyak. Hajat, kan banyak hajat kita ya. Waduh, banyak banget hajat kita ya. Hadirkan, mungkin malamnya ada witirnya. Witir ambil saja yang 11 rakaat. Lumayan ya. Kalau Anda melakukan 100 rakaat, lumayan kepotong witir 11 rakaat. Witirnya full 10 plus 1. Kemudian ada awabinnya. Awabinnya 6 rakaat. Kemudian hajatnya tidak tahu ada berapa. Istikharah, Masya Allah, cukup. Jadi kita rubah niatnya saja. Karena apa? Kebiasaan baik di satu kampung itu jangan dibatalkan, tapi disempurnakan. Jangan sampai bid'ah, nggak boleh, sesat. Tapi ulama dulu tidak seperti itu, merubah. Bahkan apalagi itu amalan sholat yang baik. Ulama kita dulu, para wali songo, kemungkaran pun tetap dibiarkan perkumpulan, cuman isinya dirubah. Jadi kita pun tidak langsung gembar-gembor bid'ah, sesat. Memang Ibnu Hajar Al-Haytami imam kita mengatakan seperti itu, tapi kami tidak ikut-ikutan dalam hal ini, karena Imam Ghazali juga menuliskan dalam hal itu. Maka kita ngambil jalan tengah. Kita mengadakan malam nisfu Sya'ban, cuman di dalamnya kita ajak beristighfar sesuai dengan nas hadis Nabi tadi. Allah akan mengampuni. Kita minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jika ada waktu kita melakukan sholat witirnya 11 rakaat, kemudian nanti sholat hajat, sholat istikharah, apa yang lain, baru setelah itu baca doa, selesai. Dan doanya yang panjang. Doanya adalah suruh mengabsen saudara-saudaranya, ibu bapaknya diabsen dalam doa, saudara termasuk orang-orang yang kurang ajar kepada kita diabsen, didoain agar kita tidak masuk wilayah musyahin, orang yang sering benci itu. Kita mengadakan karena memang Nabi menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Jangan seperti sebagian orang mengatakan nggak ada kelebihannya, nggak ada perlunya, itu wah bid'ah. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar bukan malam nisfu Sya'bannya, masalah amalan sholat. Nisfu Sya'bannya tetap mulia, bukan masalah sholatnya. Bukan masalah nisfu Sya'bannya. Yang dibahas oleh Ibnu Hajar Al-Haytami masalah sholatnya. Maka kalau Anda sudah punya kebiasaan, jangan dibatalkan. Itu kampung, itu kampung sedang ibadah, tinggal perlu disempurnakan dengan niat-niat yang seperti itu. Sebentar lagi akan masuk Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam apa itu? Malam Jumat. Luar biasa, malam Jumat. Malam Jumat bukan nisfu Sya'ban saja mustajab, apalagi malam Jumat berbarengan dengan nisfu Sya'ban. Apa katanya Allah tentang malam nisfu Sya'ban? Menurut sebagian ahli tafsir, fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang akan terjadi 1 tahun ke depan itu ditentukan, ditulisnya, diketoknya, disegelnya di malam nisfu Sya'ban. Maka para salihin malam nisfu Sya'ban menghabiskan seluruh malamnya sampai fajar, sampai subuh dalam ibadah, doa, munajat, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kebaikan. Ada yang memulai dengan surat Yasin. Surat Yasin dibaca biasa, ada yang dibaca dengan beberapa cara yang salafus saleh juga mengerjakan itu, dengan membaca Yasin diulangi setelah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin 7 kali, lalu
pada sampai ketika sampai kepada dzalika takdirul azizil alim diulangi 14 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim diulangi 16 kali. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Angkat tangannya, doa sama Allah. Minta khairat dunia, minta khairal akhirah, minta doa sepanjang-panjangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keinginan kita, doakan kepada Allah. Lalu awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu ila akhirih. Atau dibaca Yasin biasa. Setelah membaca Yasin, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Syekh Abdul Qadir Jailani mewasiatkan ini bagi orang yang punya hajat untuk bangun tengah malam, di kamar tidak ada orang, bajunya bersih, wangi. Kalau ada bukhur, pakai bukhur supaya wangi. Tib yuhibbuhul malaikah. Wangian itu disenangi oleh para malaikat. Baca Yasin sekali, baik dengan Yasin biasa atau cara tadi, lalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, 12-13 menit kira-kira, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dikabulkan hajatnya. Jangan lupa hajat kita bukan hanya dunia saja. Jangan cuma minta uang, mobil, rumah, kerjaan, toko. Hajat batin kita jauh lebih banyak dan lebih bermanfaat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bil 'abdi amran alhamahu du'a. Kalau Allah menginginkan sesuatu terhadap hambanya, biasanya akan diilhami oleh Allah untuk terlebih dahulu berdoa. Dan di malam nisfu Sya'ban juga, selain bacaan Allahumma yadal manni walahi mannu alaihi dan seterusnya, jangan kurang dari 100 kali dan jangan kurang dari 1000 kali membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Panjang waktunya, dari maghrib sampai subuh kita bisa membaca apapun. Yang kedua, jangan kurang membaca sholawat dengan sighah macam-macam boleh, satu sighah juga boleh, 1000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat. Kenapa bulan Sya'ban dinamakan dengan bulan sholawat? Karena di bulan Sya'ban itu turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kaifa nusalli 'alaik? Qulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. La tusallu 'alayya salatal batra. Jangan kamu membaca salawat kepada saya dengan salawat yang buntung. Apa salawat buntung itu ya Rasulullah? Ya salawat yang tidak sempurna. Lalu bagaimana kalau kami mau salawat kepada Anda supaya salawatnya itu lengkap? Rasul mengatakan, minimal kamu mengatakan gulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad 1000 kali. Kalau para guru-guru kami biasanya berbeda-beda. Ada baca salawat tibbil qulub 3 kali, 30 kali biar sehat. Ada salawat nariyah sekian kali. Ada salawat ini sekian kali. Ada salawat ini sekian kali. Sampai jumlahnya semuanya mencapai minimal 1000.